Podcast kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa jauh-jauh dari Surabaya. Dia seorang dokter hewan, tapi tidak sembarang dokter hewan karena beliau juga seorang peneliti, seorang akademisi alias dosen, kemudian juga entrepreneur, sekaligus peternak. Dan kali ini kita akan membahas seputar penelitian beliau dan juga seputar Idul Adha karena beliau berasal dari Divisi Produksi Ternak Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam semuanya. Saya Dr. Hewan Padito Kahamuti dari bidang Kesman, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso. Hari ini mau ngobrol sedikit banyak sih karena memang tamu kita pada siang hari ini seru dan juga memang harus kita gali karena keilmuan beliau banyak sekali. Selamat datang Dr. Emy Kustanti Sabdoningrum. Selamat datang, apa kabar Dok? Baik-baik sekali, Dr. Pandu Toko Amukti. Iya, saya mahasiswa dokter loh. Alhamdulillah kita ketemu dalam keadaan sehat walafiat di sehat, sini. ya. Berapa tahun kita tidak bertemu ya? Iya, 2009, saya lulus 2014 Dok. Belum balik ke UNER lagi Dok. Nanti saya harap bisa balik ke UNER untuk menembus studi S2 ya. Amin. Dok, sebelum saya tanya kabar Dr. Emy lebih lanjut, saya mau tanya dulu, kabar kambingnya, dombanya gimana Dok? Alhamdulillah. Ini saja saya, ini loh, apa perlu saya kasih ya ini? Tidak ada banyak transferan yang masuk. Oh, menjelang Idul Adha. Iya, untuk menjelang Idul Adha ini memang H-7 itu rame-ramenya sekali. Ini sebenarnya saya sudah 2 minggu yang lalu sudah habis ya. Kita tahun kemarin menjual lebih dari 100. Ini juga belum saya rekap ini. Jadi yang saya jual itu adalah domba, bukan kambing. Domba ya? Domba, terutama persilangan, dorper, sama teksel atau sufok. Biasanya kemana Dok? Karung. Ini ya, apa namanya, distribusinya? Distribusinya kita sekitaran karena saya domisili di Sidoarjo sama Surabaya. Banyakan ya Sidoarjo, Surabaya aja sudah kewalahan kita. Yang ngambil instansi seperti Pelindo, kemudian ada beberapa itu dari klinik-klinik dokter ya, itu yang ngambil juga beberapa dari Ikatan Alumni Universitas Airlangga, itu juga ambil. Kemudian dari saya ada beberapa teman yang berdomisili di Amerika dan Australia karena beliau-beliau ini tetap melakukan ibadah Idul Adha tapi di sana bingung untuk menyalurkan. Jadi setiap tahun itu kami untuk memfasilitasi paling tidak itu ada beberapa ekor yang kondisinya itu sangat besar. Saya jualnya super ya Dok. Iya. Ya itu di atas 50 kilo. Gede banget ya. Iya, dan itu disalurkan, didistribusikan untuk pondok pesantren atau di panti asuhan. Dan karena yang punya farm itu dokter hewan, itu ada garansi tersendiri ya, dan menjadi nilai plus untuk kepercayaan calon pembeli gitu ya Dok ya? Betul, saya menjaga sekali karena urusannya sama yang di atas. Beberapa sekolah SD maupun SMP, SMA itu juga ambil dari saya. Itu kondisinya dibandingkan yang lain. Ini agak promosi ya. Iya. Itu selalu kita fotokan. Oh ya, ini dari namanya Panji Farm ya. Kita punya itu kecil sih farmnya. Di situ itu selalu kita jaga. Yang utama adalah tentang kesehatan hewannya. Ya, itu selalu pertama kali kita pembeli datang, terutama anak kecil-kecil itu yang datang, kemudian dia selalu melihat, oh lucu sekali ini, oh bagus sekali. Kemarin yang banyak laku malah yang merino ya, kan bulunya bagus ya, Shaun the Sheep ya, Shaun the Sheep gitu ya. Itu persilangan merino sama dorper ya, sehingga dagingnya banyak, pertumbuhannya pesat. Itu performanya ke arah merino yang kemarin itu. Itu laku semua kemarin ya, yang banyak untuk anak-anak, untuk sekolah-sekolah itu banyak merino. Tapi yang di
beberapa di pondok pesantren maupun di panti asuhan itu malah ambil yang ada yang kemarin tuh 70 kilo malahan yang diambil. Itu dalam kondisi nanti kita distribusikan sudah matang. Teman-teman, prolognya luar biasa ya, karena ini baru pembukaan aja beliau udah punchline banget ya cerita tentang farmnya ya. Jadi pengen entrepreneur juga nih. Tapi sebelum lanjut lagi ke topik utama kita Idul Adha, ada satu yang menggelitik saya ini soal hak paten inovasi beliau di penelitian beliau mengenai meniran ya, Dok? Meniran. Gimana itu ceritanya, Dok? Iya. Saat ini agak promosi, tapi saya harus Gak apa-apa, ini. Dok, tapi ini Iya. benar-benar karena menginspirasi Karena sekali dosen ya. itu ada Tridharma Perguruan Tinggi. Di situ ada selain pengajaran, ada penelitian sama pengabdian masyarakat. Hasil dari penelitian ini dihilirisasi ke masyarakat. Salah satunya saya memproduksi ekstrak meniran yang sudah saya bentuk nanopartikel. Jadi namanya nano ekstrak meniran. Ya, Sederhana, itu sudah Dok. dipatenkan. Nanopartikel itu gambaran awamnya sih gimana sih kalau Iya. penjelasan sederhananya Untuk sih? nanopartikel. Bentuk ekstrak ini selama ini kan kita tahu herbal cuma dibuat jamu. Iya. Ya, kemudian dibuat ekstrak. Oke, kalau ekstrak itu zat aktifnya keluar seperti flavonoid untuk meningkatkan imun kemarin PMK. Wah, itu saya kasih ekstrak nano ekstrak meniran. Kalau di nanopartikel kan itu distribusi ke seluruh tubuh itu lebih cepat. Jadi kan bentuknya kecil, nano. Oh, jadi dari ekstrak Ukurannya- dikecilkan lagi gitu ya? Iya. Sederhananya begitu ya? Iya. Jadi di sini dicampur ke dalam mineral, meniran ke mineral. Mineral. Nah, di sini kemarin sampai saat ini karena domba itu seringkali keluarnya 3, induknya tidak bisa menyusui, kita beri susu tambahan yang ada di dalamnya nano ekstrak meniran ini. Untuk pemacu pertumbuhan dan antibakteri. Aplikasinya berarti di domba, kambing, sapi, atau ada unggas mungkin? Justru penelitian saya yang awalnya itu di unggas. Jadi tentang E. coli, kemudian CRD, Mycoplasma, Salmonella, itu diunggas semua. Ini sudah dipergunakan di beberapa farm yang menggunakan produk kami. Kita juga sudah berkolaborasi dengan mitra, kebetulan ini juga dokter hewan juga, yaitu CTSI, PT CTSI, diproduksi di situ dan distribusinya sudah seluruh Indonesia. Wah, berarti selain punya farm, punya pabrik juga ya, Dok ya? Kita kolaborasi dengan PT CTSI. Formulanya dari Dokter Emi gitu ya? Iya, nanti Patennya dari patennya kita dari saya sama Prof. Hidana ya. iya. Tentang nano ekstrak meniran pemacu pertumbuhan pengganti AGP sehingga resistensi antibiotik itu bisa ditanggulangi dengan memakai nano ekstrak meniran ini. Oh, menarik ya. Lanjut. Kalau hari ini selain ngitungin rekapan keluar masuk struk pembelian domba, Dok, Iya. kesibukan lain apa selain mengajar deh? Selain mengajar, waduh kalau dihitung-hitung banyak sekali ya. Saya itu termasuk pralansia.